Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya berharap hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh kasih karunia dan anugerah daripada Allah. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dengan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih anugerah dan pertolongan-Mu yang begitu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu ya Bapa. Lembutkanlah hati jiwa roh kami, agar kami dapat menerima kebenaran-Mu, menjadi terang dan berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membuka dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Setiap hari kalau saya berangkat bekerja, saya melalui perjalanan yang trafiknya cukup padat ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ada beberapa proyek yang sedang dikerjakan di kota ini. Itu menyebabkan lalu lintasnya begitu macet pada jam-jam tertentu. Kehadiran supel tas yang dengan sukarela, dengan segala keberaniannya mengatur lalu lintas, menyeberangkan banyak pengendara motor, sepeda, dan mobil, sangat-sangat membantu. Apa yang dilakukannya tentulah berisiko tinggi, karena mereka harus berdiri di jalan yang ramai, kemudian menghentikan mobil, motor, dan bahkan juga kendaraan yang lebih besar lagi demi menyeberangkan sebagian orang yang lain. Tapi pengorbanannya sangat berarti untuk keselamatan dan kelancaran orang-orang yang dibantu untuk menyeberang jalan, untuk dibantu diatur lalu lintasnya. Di sisi lain, pengorbanan mereka ini tentunya untuk menafkahi keluarganya, sebagai bentuk dan kasih dan tanggung jawab mereka kepada keluarga. Kasih memang identik dengan pengorbanan sebagai bukti dari kasih itu sendiri. Di sekeliling kita pastinya kita juga banyak menjumpai bagaimana orang-orang yang rela berkorban atau mengorbankan sesuatu di dalam hidupnya, baik itu mungkin waktu, materi, kesempatan, kebersamaan, dan lain-lain demi orang lain yang mereka kasihi atau yang mereka peduli, demi kebaikan dan kebahagiaan atau kesehatan dari orang-orang yang mereka kasih atau mereka peduli. Saat pandemi terjadi, kita lihat bagaimana nakes atau tenaga kesehatan itu sampai ada yang tidak pulang ke rumah karena mereka bertugas untuk mengurus pasien-pasien yang terkena COVID di ruang isolasi. Para nakes ini harus berpakaian berlapis-lapis. Mereka tidak boleh pulang sampai dalam kurun waktu tertentu karena dikhawatirkan ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapat membawa virus COVID dan kemudian membuat keluarganya terpapar. Yang mereka lakukan adalah satu pengorbanan demi orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit yang mereka rawat dapat sembuh dan sehat, lalu keluarga yang dicintai tidak berisiko terkena COVID. Satu bentuk pengorbanan yang besar karena risikonya adalah nyawa mereka sendiri. Ada juga ibu-ibu yang berkorban demi keluarganya, bangun pagi-pagi saat keluarganya belum ada yang terbangun, menyiapkan makan dan segala sesuatunya supaya suami dan anak-anak ketika bangun mereka sudah punya sarapan, mereka bisa pergi sekolah dan bekerja dalam keadaan yang rapi dan siap. Ada banyak ibu-ibu yang kadang bahkan bekerja sampai malam hari untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Begitu juga dengan para bapak. Ada yang rela pergi jauh dari rumah untuk menafkahi keluarga agar mendapatkan yang terbaik. Ada begitu banyak contoh pengorbanan-pengorbanan yang
Mungkin seringkali kita kalau tidak perhatikan, kita tidak menyadari akan hal itu. Namun di antara semua pengorbanan yang dapat dilakukan seseorang, pengorbanan terbesar di antaranya adalah kalau sampai ada seseorang yang rela memberikan nyawanya sebagai satu-satunya hal berharga yang dimiliki kepada orang lain. Karena kita tahu ya Bapak Ibu Saudara-saudari, nyawa itu cuma satu. Kalau itu diberikan kepada orang lain atau dikorbankan bagi orang lain, itu berarti luar biasa. Dan kalau kita tadi membaca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Kita disebut sebagai sahabat Tuhan jika kita berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Diperintahkan oleh Tuhan berarti kita beriman, kita taat, kita mengasihi Tuhan. Ketika tiga hal ini kita miliki, beriman kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan, maka kita disebut sebagai sahabat Tuhan. Ketika kita berada dalam kehidupan yang bersahabat dengan Pencipta, maka kita akan mengalami atau memahami pengorbanannya yang begitu besar. Tapi jika kita tidak menjadi sahabat Tuhan, akan susah bagi kita untuk memahami tentang pengorbanan yang telah Tuhan lakukan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan, karena bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Untuk itu mereka telah disediakan. Mari Bapak Ibu Saudara, 26 hari menjelang Paskah ini kita kembali mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah sekarang ini kita telah menjadi sahabat Tuhan yang mengerti betapa besar pengorbanannya buat kita, bahkan ketika kita belum memahaminya, betapa kita ini umat yang begitu dikasihinya. Bahkan dikatakan kita adalah sahabatnya. Karena jika kita mengerti pengorbanannya, kita akan semakin mengasihi Tuhan. Kita akan terus semakin beriman kepada Allah dan taat kepada Kristus. Kalau Anda masih menjadi seteru Allah saat ini, mari kita kembali kepada panggilan ilahi untuk menjadi sahabatnya. Menjadi sahabat sejati Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan jangan lupa untuk juga membawa orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi untuk juga hidup sebagai sahabat Tuhan. Memahami, memaknai pengorbanan Allah dengan sikap yang mengasihi, beriman, dan taat. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami berharga, karena siapakah kami sehingga Engkau menjadikan kami sahabat-sahabat-Mu. Bahkan ketika kami belum menyadarinya, Engkau telah memberikan nyawa-Mu untuk berkorban bagi kami. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang taat, hati yang penuh kasih kepada-Mu, dan semakin hari semakin bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Sehingga kami mengerti betapa besar, betapa dalam, betapa luas, betapa indahnya kasih-Mu dan pengorbanan yang telah Engkau berikan bagi kami. Tidak hanya untuk memberikan kami keselamatan selama di surga, tetapi juga selama kami ada di bumi ini. Engkau telah menjadi juru selamat kami dalam segala hal dan segala perkara. Ya Bapa, kiranya Engkau menolong setiap kami, agar kami semakin mengasihi-Mu dan hidup sebagai sahabat, bukan sebagai seteru. Tuhan juga tolong, kalau ada di antara orang-orang yang kami kasihi, baik itu anggota keluarga, baik itu sahabat-sahabat atau teman-teman kami di bumi ini, yang belum mengenal-Mu, yang belum memahami arti kasih-Mu,
yang hidup masih menjadi seterumu Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka, Engkau mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka. Tuhan, tolong pakai kami juga untuk kami dapat mengabarkan dan menyampaikan tentang betapa indahnya kasih dan pengorbanan-Mu yang tidak hanya berlaku bagi kami yang sudah percaya, tetapi juga bagi setiap orang yang mau percaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau terus memelihara kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Melihara Ibu Gembala, melihara semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Memelihara bumi ini, sehingga nama-Mu tetap dimasyurkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sampai ketemu di KPA online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.